Halo, apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya, Jenderal Medan. Kali ini kita akan membahas bagaimana asal-muasal sehingga orang Medan menyebut pakaian bekas dengan sebutan monja. Oke, agar jangan apa kali, kita langsung apakan apa yang akan kita apakan. Penonton kami yang baik hati, walau pernah dilarang, dituding mengganggu kecintaan anak bangsa terhadap produk dalam negeri, hingga dituding sebagai salah satu media penyebaran virus berbahaya dari luar negeri, namun pasar pakaian bekas di tanah air masih menggeliat. Bisnis pakaian bekas masih berkibar. Lapak pakaian bekas tumbuh di mana-mana. Para pedagang pakaian bekas terus melangkah dengan tekad optimis, dan konsumen juga tetap happy untuk berburu pakaian eks luar negeri itu. Penonton kami yang baik hati, bagi orang Medan, Provinsi Sumatera Utara, bisnis pakaian bekas juga sudah melegenda. Sekitar tahun 1980-an hingga 2015 silam, bisnis pakaian bekas malah sempat menjadi ikon salah satu jalan di kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Nama jalan tersebut adalah Jalan Mongin Sidi. Letaknya sekitar 1000 meter dari eks Bandara Polonia Medan, atau hanya sekitar 500 meter dari kawasan elit Jalan Sudirman Medan. Pada kisaran tahun 1980-an itu, konon Jalan Mongin Sidi Medan menjadi satu-satunya tempat jual beli pakaian bekas luar negeri. Segala jenis pakaian dengan merek-merek terkenal ada di sini. Mau jas bagus? Ada. Mau baju ex Marilyn Monroe? Ada. Bahkan tak hanya pakaian, sepatu, ikat pinggang, tas, dan barang-barang bermerek lainnya ada di sini. Komplit, bro. Konon saat itu, barang-barang dan pakaian bekas itu didatangkan dari Jerman, Korea, Paris, dan Swiss. Entah melalui jalur mana barang itu masuk dan bagaimana mekanisme yang dilakukan, tapi umumnya dikabarkan masuk secara ilegal. Karena itu, Jalan Mongin Sidi Medan di masa itu juga disebut sebagai black market atau pasar gelap barang eks luar negeri. Karena kawasan Jalan Mongin Sidi memiliki koleksi lengkap segala jenis barang eks luar negeri, maka orang Medan menyebutnya sebagai Mongin Sidi Plaza atau Monza. Padahal barang-barang bekas itu tidak dijual di gedung bertingkat seperti layaknya plaza. Tapi saat itu malah lapak para pedagang berada di emperan toko atau malah merambah bahu jalan raya. Konon, inilah asal muasal sejarahnya. Maka setiap barang bekas, orang Medan menyebutnya sebagai Monza. Iya, barang bekas. Monza identik dengan barang bekas. Kejayaan Jalan Mongin Sidi sebagai sentra bisnis barang bekas berakhir ketika Pemko Medan mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan berjualan di pinggir jalan atau kaki lima, menyusul ditetapkannya Jalan Mongin Sidi sebagai kawasan hijau dan kawasan tertib lalu lintas.
Maklum, saat itu Bandara Polonia Medan masih beroperasi dan Jalan Mongin Sidi Medan merupakan salah satu akses penting menuju dan dari Bandara Polonia Medan. Dengan kondisi tersebut, ruas Jalan Mongin Sidi Medan memang harus bebas dari kegiatan perdagangan. Daerah Jalan Mongin Sidi diperuntukkan hanya untuk kawasan pemukiman, kawasan hijau, dan kawasan tertib lalu lintas. Situasi makin berubah, apalagi tahun 2014 silam, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang melarang impor pakaian bekas. Saat itu, Kementerian Perdagangan melakukan penindakan tegas terhadap pelaku usaha yang mengimpor pakaian bekas yang secara nyata telah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan pakaian impor bekas. Apabila pelaku usaha masih nekat menjual pakaian bekas impor, maka pelaku usaha tersebut dapat diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang di dalamnya mengatur larangan impor pakaian bekas. Sejak itulah, atau tahun 2015, Jalan Mongin Sidi Medan bersih dari lapak pakaian bekas. Karena kawasan Jalan Mongin Sidi sudah dilarang menjadi tempat berjualan, akhirnya secara terstruktur, sistematis dan masif, para pedagang pakaian bekas dari Mongin Sidi Plaza atau Monza mencari lapak baru di daerah lain. Muncullah pasar Monza di daerah dekat stasiun kereta api samping Sungai Sesilo, Kota Tanjung Balai. Pasar Monza di Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo, Kota Siantar, Kisaran, Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dan di daerah lainnya. Di Kota Medan, lapak Monza kini ditemukan di Petisa, Sambu atau Pusat Pasar, Sukarame, dan di Belawan. Namun, sentra Monza yang paling besar dan luas kini ada di Pamela atau Pajak Melati, Jalan Pelamboyan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Tanjung Sari, Medan. Konon, Pamela tak hanya terbesar di Kota Medan. Pamela kini disebut-sebut menjadi sentra Monza terbesar di kawasan Asia. Entah betul, entah tidak. Faktanya, kini ribuan kios lapak Monza ada di Pamela. Areal yang sangat luas itu memang memungkinkan ribuan kios beroperasi setiap hari. Bahkan kios Monza kini sudah merambah ke pinggiran Jalan Bunga Raya, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, karena tidak tertampung lagi di Pamela. Namun begitulah ceritanya. Entah apa yang merasuki para pedagang pakaian bekas itu. Kendati sudah buka lapak di berbagai daerah termasuk di kawasan Senen, Jakarta, mereka tetap mengusung nama Monza untuk bisnis pakaian bekas luar negeri itu. Demikian asal-muasal pakaian Monza versi Kanal Medan. Terima kasih dan sampai jumpa.